Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari, masih dalam Kitabus Salat, masih pada bab yang pertama. Kita lanjutkan pada hadis nomor 350. Imam Al-Bukhari Abu Abdullah rahimahullah berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Salih bin Kaisan an Urwah ibn Zubair an Aisyah qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, beliau berkata, faradallahu as-salata hina faradaha raq'ataini fil hadar was safar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ketika pertama kali diwajibkan adalah dua rakaat, baik tatkala mukim fil hadar atau mukim maupun tatkala sedang safar. Fa uqirrat salatu safar, maka yang safar tetap dipertahankan dua rakaat wa zida fi salatil hadar. Adapun salat mukim ditambah menjadi 4 rakaat. Hadis ini menjelaskan tentang pertama kali waktu Nabi Isra Mi'raj, kemudian diwajibkan salat 5 waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang diwajibkanlah 2 rakaat, kecuali maghrib 3 rakaat. Tetapi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, dan subuh juga 2 rakaat. Setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, baru kemudian zida fi salatil hadar, maka ditambahlah untuk salat mukim menjadi 4 rakaat. Ya, jadi salat zuhur 4 rakaat seperti yang sekarang, salat asar 4 rakaat, salat maghrib tetap 3 rakaat karena disebut dia adalah witirnya siang hari. Witirnya siang hari tetap 3 rakaat. Salat isya 4 rakaat, salat subuh tetap 2 rakaat karena panjangnya. Salat subuh tetap 2 rakaat karena panjangnya. Maka itu terjadi tatkala di kota Madinah. Jadi kalau kita menilik kembali tentang sejarah salat, maka pertama kali salat diwajibkan bagi kaum muslimin adalah salat malam, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk salat malam. Ya. Salat malam sepenuhnya atau setengahnya, atau kau tambah dari setengah atau kurang sedikit daripada setengah malam. Maka sebagaimana datang dalam riwayat, para sahabat akhirnya salat malam bersama Nabi. Itu di awal kali diwajibkan salat malam. Ya, padahal baru awal-awal Islam, dan kita tahu surat Al-Muzammil turun di awal-awal Islam. Kemudian mereka salat sampai setahun baru kemudian turun firman Allah di akhir surat Al-Muzammil, tertunda ayat tersebut, ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Maka setelah itu salat malam tidak wajib lagi. Ya, yang sebelumnya sampai setahun para sahabat salat malam bersama Nabi seakan-akan mereka di bulan Ramadan. Itu pertama kali diwajibkan sejarah salat, yaitu salat malam. Setelah itu dimansuhkan, tidak wajib lagi. Kemudian para sahabat salat, ya, 2 rakaat tapi tidak tertentu waktunya. Ada yang mengatakan 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di sore hari. Namun tidak ada dalil yang tegas. Setelah setahun tersebut sampai masa Isra Mi'raj, ini ada kewajiban salat, tetapi tidak tegas berapa kali sehari semalam. Ada yang mengatakan 2 kali, pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat, sampai akhirnya sekitar 2 tahun sebelum hijrah atau 3 tahun sebelum hijrah baru terjadi peristiwa Isra Mi'raj, baru kemudian diwajibkan salat 5 waktu dengan 2 rakaat subuh, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, 2 rakaat apa? Subuh. Dan ini terus berjalan sampai Nabi pindah ke kota Madinah. Waktu Nabi pindah ke kota Madinah, baru kemudian zida fi salatil hadar. Maka salat mukim ditambah. Jadilah duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya tetap 4, isya menjadi 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat tetap karena dia adalah witirnya siang hari. Adapun subuh tetap 2 rakaat karena dia panjang, ya. Sehingga sebagaimana yang sekarang yang kita jalankan. Kemudian setelah berubah menjadi 4 rakaat,
Kemudian turun ayat memberi keringanan ya. Ya, bagi orang-orang yang bersafar ya, kata Allah Subhanahu wa taala ya, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Ya. "Idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat." Kata Allah, wahai orang beriman, jika kalian berpergian di atas muka bumi, itu bersafar, maka tidak mengapa kalian salat diqasar. Salat diqasar. Kembalilah lagi salat musafir menjadi dua rakaat. Seperti awal kali diwajibkan tatkala Isra Mi'raj. Paham sampai sini? Dahulu orang safar tetap 4 rakaat. Tahun pertama Hijriah, 2 rakaat Hijriah, orang safar pun tetap 4 rakaat. Kalau tidak salah ayat ini turun tahun keempat. Tahun keempat Hijriah baru kemudian turun ayat, jika kalian sedang dalam perjalanan maka qasarlah apa? Salat. Maka kemudian salat musafir menjadi 2 rakaat kecuali salat maghrib karena dia adalah witir untuk siang hari ganjil, tetap 3 rakaat. Tidak bisa dijadikan 1,5 ya. Taib. Dari sini khilaf para ulama, apakah salat musafir ini azimah atau rukhsah? Yang benar, jadi azimah itu hukum asal atau keringanan. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya salat musafir 2 rakaat adalah azimah, hukum asal karena awal diwajibkannya salat 2 rakaat. Ya, makanya Aisyah berkata, zida fi salatil hadar, ditambah untuk salat mukim, wa uqirrat fi salatil safar, dan dipertahankan 2 rakaat untuk salat musafir. Namun yang benar sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya salat musafir menjadi 2 rakaat adalah rukhsah, keringanan. Ya. Sebagaimana dalam hadis, shadaqatan tasaddaqahullahu biha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya qasarnya salat tatkala safar adalah sedekah yang Allah sedekahkan bagi kalian. Faqbalu, terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala. Terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala. Berarti salat safar 2 rakaat adalah keringanan. Dari sini juga khilaf di kalangan para ulama. Apakah salat musafir wajib 2 rakaat ataukah boleh 4 rakaat? Pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, makruh bagi seorang yang sedang musafir untuk salat 4 rakaat jika dia tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Kalau orang musafir bermakmum kepada orang yang mukim, maka dia salat sebagaimana salat orang mukim, yaitu 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Tetapi kalau dia salat sendiri bersama orang-orang safar musafir yang lain, maka disunahkan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk salat 2 rakaat. Untuk salat 2 rakaat, jangan salat 4 rakaat. Bahkan salat 4 rakaat hukumnya makruh. Kenapa? Karena Nabi SAW selama bersafar tidak pernah salat 4 rakaat. Selama bersafar beliau tidak pernah salat 4 rakaat. Beliau selalu salat 2 rakaat, tidak pernah sekalipun Nabi salat 4 rakaat. Ya. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan salat musafir 2 rakaat hukumnya wajib. Namun yang benar tidak sampai wajib. Hanya sunnah muakkadah yang ditekankan. Artinya kalau ada orang musafir dia salat 4 rakaat dia tidak berdosa, tetapi dia melakukan perbuatan yang makruh, Dan ini juga dalil bahwasanya tidak semua perbuatan yang lebih berat otomatis pahalanya lebih besar, tidak mesti. Contohnya salat musafir. Salat musafir, kalau orang musafir dia salat 2 rakaat dengan salat 4 rakaat lebih afdal yang mana? 2 rakaat lebih afdal, padahal lebih singkat, tidak perlu pakai qobliyah, tidak perlu pakai ba'diyah, lebih afdal daripada dia salat mukim pakai 2 rakaat qobliyah, 4 rakaat salatnya, 2 rakaat ba'diyah, lebih afdal dia salat 2 rakaat tanpa qobliyah, tanpa ba'diyah. Kenapa lebih afdal? Karena ini yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mesti pahala lebih besar kalau lebih capek ya, tidak mesti ya. Terkadang ya perbuatannya lebih ringan namun lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan sejarah salat. Kemudian kita masuk pada bab kedua, babun wujubus salati fi thiyab. Bab tentang wajibnya salat pakai baju ya, atau pakai kain. Ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab ini untuk menjelaskan tentang wajibnya satrul aurah, wajibnya menutup aurat. Adapun dalilnya wajib menutup aurat tatkala salat, maka Imam Bukhari membawakan beberapa dalil. Yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, ambillah perhiasan kalian di setiap masjid.
Eh, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Zinatakum di sini kalau kita secara bahasa artinya perhiasan kalian. Perhiasan kalian. Masjid secara bahasa orang menyangka adalah masjid. Namun ini di luar daripada persangkaan kebanyakan orang. Karena kita butuh membaca buku tafsir. Ya. Yang dimaksud dengan zinah di sini adalah pakaian. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan ijma bahwa yang dimaksud khudzu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, maksudnya gunakanlah pakaian tatkala salat. Jangan sampai kalian bertelanjang tatkala melaksanakan salat. Karena sebagian orang-orang mereka tatkala tawaf mereka tidak berpakaian ya. Jadi Allah berfirman, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan. Secara bahasa artinya perhiasan. Tapi yang dimaksud di sini bukan berhias-hias ya. Tapi maksudnya adalah pakaian yang menutup aurat, dan ini ijma'. Dan kita tahu bahwasanya pakaian adalah perhiasan bagi seseorang. Ya, perhiasan bagi seseorang. Bukan maksudnya setiap salat harus pakai pakaian yang bagus. Bukan maksudnya setiap salat harus pakai pakaian yang bagus. Yang penting menutup aurat. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memakai pakaian yang spesial kecuali hari Jumat dan salat Id. Kecuali hari Jumat dan salat Id. Adapun hari-hari yang lainnya maka yang ada dipakai, dipakai ya. Apalagi di zaman dahulu tidak semua orang punya pakaian yang bagus ya. Orang mau pakai pakaian bagus setiap kali salat boleh, namun maksudnya bukan tafsir daripada ayat ini. Kecuali pendapat sebagian ulama seperti Ibnu Katsir, beliau berpendapat rahimahullah bahwasanya zina di sini maksudnya seorang bertajammul, berhias tatkala hendak salat ya. Tetapi kalau kita kembali kepada perkataan para salaf tentang ayat ini, maksudnya ayat ini berbicara untuk membantah orang-orang yang mereka tawaf tidak memakai pakaian. Maka Allah suruh kalau kalian salat hendaknya berpakaian. Makanya ini dibawakan oleh Imam Bukhari tentang wajibnya salat berpakaian. Ya. Imam Bukhari tidak mengatakan wajibnya salat memakai pakaian yang indah, tapi wajib salat menutup aurat. Jadi maksudnya ambillah perhiasan kalian, maksudnya pakaian kalian yang menutup aurat. Kemudian inda kulli masjid, di setiap masjid. Masjid yang sini maksudnya bukan masjid seperti begini, maksudnya setiap kali salat ya. Setiap kali salat ya. Karena masjid bisa artinya sujud, bisa artinya tempat untuk sujud. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat ardu ya li masjidan, dan bumi dijadikan bagiku sebagai masjid. Dimanapun kalian berada maka salatlah. Maksudnya bumi boleh untuk Untuk salat. Boleh untuk salat. Apakah dibangun masjid atau tidak dibangun masjid. Artinya setiap kalian salat hendaknya kalian menutup aurat kalian. Ini maksud daripada ayat ini. Kemudian wa man shalla multahifan fi thawbin wahid. Demikian juga orang yang tentang orang yang salat dengan menyelimutkan tubuhnya dengan satu kain, Biasanya orang kan dua kain di bawah sebagai sirwal, sebagai celana atau sebagai izar, kain kedua sebagai rida, sebagai selendang ya. Tetapi zaman dahulu tidak semua orang punya dua kain, terkadang hanya punya satu kain, maka dia putar-putar supaya bisa menutup sebagian bagian atasnya dan sebagian menutup bagian bawahnya, kemudian dia salat ya. Wa yuzkar an Salamah ibn al-Aqwa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan disebutkan dari Salamah ibn al-Aqwa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yazurruhu walau bi syaukah. Hendaknya kalau kau pakai kain, maka jadikanlah kancing kain tersebut meskipun dengan memakai duri ya.
Maksudnya kalau kau punya kain cuma satu, kemudian kau lilitkan di tubuhmu supaya tidak lepas, kasih apa? Semacam peniti atau duri atau kancing. Namun, ini diriwayatkan dari Nabi SAW berkata demikian. Namun kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa fi isnadihi nazar, yaitu sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Jadi tidak syarat seorang tatkala memakai kain harus dikancing tatkala hendak salat. Dia bisa pegang, yang penting jangan sampai auratnya terbuka. Ya, tapi kalau dia pakai kancing juga enggak ada masalah. Kemudian wa man shalla fi thawbil ladzi yujami'u fihi ma lam yara fihi adzan. Demikian juga bolehnya seorang salat dengan memakai baju yang baju tersebut dia gunakan untuk menjimai istrinya selama dia tidak melihat kotoran di baju tersebut. Maka dia boleh baju yang sudah dia gunakan menjimai istrinya boleh dia gunakan untuk salat selama tidak ada najis di baju tersebut. Kemudian wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam alla yatufa bil baiti uryan. Dan Nabi dalam hadisnya Nabi melarang ada orang yang telanjang tawaf di Ka'bah. Itu tatkala tahun 9 Hijriah, Nabi SAW menyuruh Abu Bakar untuk haji terlebih dahulu agar Mekah kondusif. Maka Abu Bakar memberi pengumuman dari Nabi SAW, alla yahujja ba'da ami hadha musyrik wala yatufa bil bait uryan. Ya. Abu Bakar beri pengumuman dari Nabi SAW, tidak boleh lagi ada orang musyrik tahun depan berhaji. Tahun tersebut Abu Bakar berhaji, masih ada orang musyrik yang berhaji bersama Abu Bakar. Tapi tahun depan enggak boleh lagi. Dan tahun tersebut masih ada orang yang tawaf telanjang. Maka Abu Bakar mengatakan tahun depan lagi enggak boleh ada yang telanjang. Kenapa? Karena tahun depan Nabi akan berhaji. Nabi akan berhaji, kemudian Nabi akan mengajarkan bagaimana sunnah-sunnahnya haji. Maka tidak ingin bercampur dengan adanya orang musyrik, ada orang mengganggu tawaf telanjang dan lain-lainnya. Kenapa orang musyrikin dahulu mereka tawaf telanjang? Karena mereka punya keyakinan kalau mereka pergi ke Mekah, kemudian mereka sudah bermaksiat, maka mereka tidak mau memakai baju yang sudah mereka gunakan bermaksiat untuk tawaf. Kata mereka, tidak bisa. Kita sudah pakai izar, pakai rida yang sudah kita gunakan untuk bermaksiat, kemudian kita gunakan untuk tawaf. Sehingga mereka kalau datang untuk tawaf, mereka harus beli baju baru untuk bisa, atau beli rida dan izar yang baru, ya. Selendang dan sarung yang baru untuk tawaf. Kalau tidak mereka bisa beli, mereka harus pinjam kepada al-humus, yaitu orang-orang Quraisy. Mereka anggap orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang mulia, maka silakan pinjam baju dari mereka untuk tawaf. Kalau tidak ada bisa beli dan tidak bisa pinjam, maka tawaf telanjang. Jadi mereka merasa malu tawaf dengan pakaian yang mereka gunakan untuk maksiat. Ini bid'ahnya mereka, bid'ahnya orang-orang musyrikin. Akhirnya wanita kalau ingin tawaf dan tidak dapat pinjaman, mereka tawaf di malam hari. Ya. Sampai ada seorang wanita disebutkan, ya, dia ingin menikah dengan Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian dia ingin tawaf, kemudian tidak dikasih pinjaman. Terus kata mereka, orang Quraisy, kalau kau ingin tawaf, karena wanita ini katanya cantik, kalau kau ingin tawaf siang hari. Tawaf siang hari. Akhirnya dia tawaf siang hari dalam kondisi tidak berpakaian dan dilihat oleh sebagian orang-orang Quraisy, ya. Dengan dia berkata al-yauma, ya, yadhharu kulluhu aw ba'dhuhu, ya. Hari ini terlihat seluruhnya atau sebagiannya, kata dia. Sambil tawaf. Maka Nabi melarang orang-orang tidak boleh lagi tawaf dalam kondisi tidak berpakaian. Taib, hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, ini semua dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menjadi dalil bahwasanya seorang tatkala salat harus menutup aurat. Kalau tawaf saja harus menutup aurat, Nabi larang tawaf dalam kondisi telanjang, apalagi salat yang lebih agung daripada tawaf. Sungguhnya ibadah yang lebih agung antara salat dan tawaf, lebih agung salat. Hanya saja para ulama khilaf, jika seorang di Mekah dan dia adalah orang datang dari jauh, mana yang dia utamakan, tawaf atau salat? Secara jenis ibadah, jenis salat lebih afdal daripada jenis tawaf. Salat ibadah rukun Islam, tawaf bukan rukun Islam, ya. Tawaf hanyalah salah satu rangkaian dari umrah atau salah satu rangkaian daripada haji. Tetapi salat rukun Islam yang kedua. Jadi secara jenis ibadah salat lebih afdal daripada jenis ibadah tawaf. Tetapi tatkala seorang tiba di Mekah, apalagi dia pendatang dari jauh yang tidak lama tinggal di Mekah, maka para ulama khilaf mana yang didahulukan, memperbanyak salat, memperbanyak tawaf. Sebagian ulama mengatakan perbanyak tawaf karena dia tidak bisa tawaf kecuali di
Ka'bah, enggak mungkin dia tawaf di Jakarta ya. Enggak mungkin dia tawaf di Monas, enggak mungkin dia tawaf di gunung mana, enggak ada. Ya. Kalau tawaf harus di Ka'bah, maka keberadaan dia yang singkat itu dia gunakan untuk tawaf, adapun salat dia salat tempat lain. Sebenarnya mengatakan tidak, perbanyak salat. Kenapa? Karena salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Intinya mata yasar yang dipermudah oleh Allah untuk seorang, dia mudah tawaf sunnah perbanyak. Kalau permudah dia salat, dia pun salat di Masjidil Haram. Tapi secara jenis ibadah salat lebih afdal daripada ibadah tawaf. Jika tawaf saja diwajibkan untuk menutup aurat, apalagi apa? Salat. Itu maksudnya sisi pendalilan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis nomor 351 ya. Qala Abu Abdullah Al-Bukhari, berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Yazid ibn Ibrahim an Muhammad an Ummi Atiyah, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat, Ummu Atiyah berkata, umirna an nukhrija al-huyyadha yaumal aidain wa dhawatil khudur. Kami para wanita diperintahkan untuk mengeluarkan wanita yang haid untuk tatkala Idul Fitri, Idul Adha, untuk menghadiri jamaah salat meskipun mereka tidak salat. Hendaknya mereka menghadiri jamaah salat, ya. Mereka mendengarkan khutbah meskipun mereka haid. Wa dawatil khudur, demikian juga para wanita yang mereka dawatil khudur, yang dipingit, yang jarang keluar rumah. Namun tatkala Idul Fitri, Idul Adha merupakan syiar, maka Nabi menyuruh agar wanita-wanita semua keluar untuk menghadiri keberkahan pada hari tersebut. Fayashhadna jama'atal muslimin wa da'watahum, agar mereka bisa menyaksikan jamaah kaum muslimin dan doa mereka, ya, mendapatkan keberkahan dari salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa ya'tazil huyyadu min musallahunna. Adapun wanita-wanita yang haid maka hendaknya menjauhi tempat salat, ya. Jangan mereka memutuskan saf, mereka menjauhi tempat salat, tapi mereka berada di pinggiran-pinggiran lapangan untuk menghadiri acara salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Qalat imra'atun, berkata seorang wanita, ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbab. Ya Rasulullah, salah seorang dari kami tidak punya jilbab. Subhanallah, zaman dahulu miskin sampai ada yang tidak punya jilbab. Gimana kita mau keluar enggak punya jilbab? Kata Nabi SAW, litul bisha sahibatuha min jilbabiha. Hendaknya temannya pinjamkan jilbab buat dia. Tetap keluar, tidak punya jilbab bukan uzur untuk meninggalkan acara salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka pinjam dari teman, kemudian pergi menghadiri keberkahan pada hari tersebut. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan riwayat berikutnya, qala Abu Abdullah, qala Abdullah bin Raja, haddatsana Imran, qala haddatsana Muhammad bin Sirin, qala haddatsatna Ummu Atiyah. Di sini Al-Imam Al-Bukhari pada riwayat yang kedua membawakan riwayat Muhammad bin Sirin, dia berkata, haddatsatna Ummu Atiyah, Ummu Atiyah telah menyampaikan kepada kami. Di riwayat yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari menggunakan an Muhammad an Ummi Atiyah. Dari Muhammad yaitu Muhammad bin Sirin, an Ummi Atiyah dari Ummu Atiyah. Maka Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya Muhammad bin Sirin dia tabi'in, ketemu dengan Ummu Atiyah sahabat, bahkan dia mendengar hadis langsung dari siapa? Ummu Atiyah. Jadi an-anah yang disebutkan dalam riwayat sebelumnya itu dari an itu maksudnya mendengar langsung. Mendengar langsung ini sudah pernah kita bahas dahulu, ya. Tapi tidak pernah dimurajaahi, ya. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, Ummu Atiyah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Intinya, ya, kalau para wanita disuruh keluar pakai jilbab untuk menghadiri musalla lapangan salat Id, ya, hanya sekedar mungkin haid duduk mendengar disuruh pakai jilbab, ya, padahal itu musalla bukan salat, hanya sekedar mendengar khutbah, melihat orang salat, karena itu adalah hari yang mulia, apalagi kalau salat. Intinya Imam Al-Bukhari berdalil dengan qiyas aulawi. Qiyas aulawi itu kalau ini aja begini, apalagi salat. Kalau tawaf saja harus tutup aurat, apalagi apa? Salat. Kalau wanita haid saja hadir dalam acara Idul Fitri, Idul Adha harus pakai jilbab, apalagi kalau apa? Hendak salat. Ini namanya berdalil dengan qiyas, tapi qiyas aulawi. Artinya lebih utama. Ya, ini namanya qiyas aulawi. Ada qiyas musawi, qiyas yang sama, ada qiyas yang lebih utama. Paham atau tidak? Paham? Yakin? Baik.
Ya, maksudnya sampai wanita saja mau keluar haid harus pakai jilbab, ya. Padahal tidak salat, hanya melihat orang salat, berkumpul bersama orang yang salat saja harus pakai jilbab, bahkan harus pinjam. Apalagi wanita yang salat, maka orang salat harus pakai jilbab atau menutup apa? Aurat. Itu sisi pendalilan Al-Imam Al-Bukhari, dan kita sering sampaikan Imam Al-Bukhari orang yang sangat cerdas dan dia punya mazhab sendiri. Ya. Dia tidak bermadhab Syafi'i, dia tidak bermadhab Hambali, dia punya madhab apa? Sendiri. Betapa sering dia menyelisih Imam Syafi'i dan betapa sering menyelisih Imam Ahmad bin Hanbal, apalagi Al-Imam Abu Hanifah, betapa sering Imam Bukhari menyelisihi Al-Imam Abu Hanifah, menyelisih Ashabur Ra'i. Ya, tetapi ada yang mengatakan asalnya Imam Bukhari bermadhab Syafi'i, asalnya, tapi selanjutnya beliau berdiri sendiri, punya madhab apa? Sendiri, dan itu sangat jelas. Kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Imam Bukhari sering menyelisih mazhab apa? Syafi'i rahimahullahu taala. Taib. Bab berikutnya, bab aqdil izar 'alal qafa fi salat. Bab tentang mengikatkan sarung, izar itu kain bawah, di leher ketika salat. Wa qala Abu Hazim an Sahal, dari Abu Hazim dari Sahal, sallu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aqidi uzurihim ala awatiqihim. Para sahabat salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggantungkan sarung mereka di leher mereka, ya. Mereka bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti hadisnya akan datang, ya. Artinya apa? Artinya mereka tidak punya kain kecuali cuma satu. Kalau kain dua gampang, tinggal kain yang pertama buat sarung, kain kedua buat apa? Rida, buat selendang. Kemudian salat selesai. Seperti orang umroh. Orang umroh kan kainnya dua. Kain buat sarung sama kain buat apa? Selendang di atas. Tapi bagaimana kalau kain cuma satu, cuma sarung doang? Ya, caranya diikat di leher supaya sebagian tertutup atas dan tertutup juga bagian bawah. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis nomor 352. Qala haddatsana qala rahimahullah, Imam Bukhari berkata haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Asim bin Muhammad. Qala haddatsani Waqid bin Muhammad an Muhammad bin al-Munkadir. Qala dari Muhammad bin al-Munkadir beliau berkata, Shalla Jabirun fi izarin qad aqadahu min qibali qafahu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu satu hari salat dan dia pakai sarung satu saja, satu kain. Dia pakai sarung, kemudian dia ikatkan sarungnya di lehernya, turunkan ke bawah, kemudian dia salat. Wa siyabuhu mawdu'atun 'alal misjab. Adapun dia punya baju tapi jubahnya dia lepas, dia gantungkan di misjab. Misjab itu semacam kayu yang dipasang, ya, dengan kaki yang terbuka sehingga di atasnya bercabang untuk gantungin sesuatu. Ya, untuk gantungin apa? Sesuatu, ya. Di antaranya untuk gantung apa? Baju. Terkadang untuk gantung ember dan yang lainnya. Itu namanya misjab. Jadi aneh, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini aneh. Dia punya baju, dia tidak pakai untuk salat, dia gantungin, dia salat cuma pakai apa? Sarung, dan dia ikat di lehernya. Orang alim, sahabat. Kenapa enggak pakai baju? Bajunya malah digantungin, kemudian apa? Salat pakai sarung aja. Kemudian faqala lahu qail, ada yang tanya sama dia. Tusalli fi izarin wahid? Engkau salat hanya pakai sarung doang. Baju taruh di situ. Maksudnya apa enggak sopan salat sama Allah begitu? Apa enggak gini apa? Kenapa salat cuma pakai apa? Sarung. Yang masalah yang diprotes siapa? Seorang sahabat, orang alim. Apa jawaban Jabir bin Abdullah? Dengan jawaban yang keras kata dia radhiyallahu anhu, "Innama sana'tu dzalik liyarani ahmaqu mithluk." Saya ini salat kayak begini supaya dilihat orang bahlul seperti ente, kata. Maksudnya, jadi Jabir bin Abdullah sengaja salat seperti itu untuk menjelaskan bolehnya salat seperti itu. Ya, karena tidak semua orang kaya, ya. Tidak semua harus selalu salat pakai baju yang harus indah, tidak harus. Kayak Jumat salat Id, oke, tapi hari-hari biasa yang ada salat pakai itu, enggak ada masalah. Ya. Jangan sampai gara-gara harus pakai baju bagus akhirnya orang terhalangi untuk apa? Salat. Kalau salat baju bagus, zaman sekarang kita baju bagus banyak. Zaman dulu tidak seperti itu. Zaman dulu tidak seperti itu. Tahukah antum tentang kisah seorang sahabat waktu ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahabat nafsaha lin Nabi. Dia ingin menghadiahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang, ya Rasulullah, nikahilah aku. Maka wanita tersebut berdiri di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat ke atas, melihat ke bawah, melihat ke atas, melihat ke bawah. Nabi mau nolak tapi enggak enak ngomongnya. Akhirnya Nabi diam aja. Tahu-tahu Nabi tidak komentar. Datang seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ya, in lam yakun bika hajah, ya.
Kalau kau tidak punya hajat sama perempuan itu, buat saya aja ya Rasulullah. Rasulullah silakan, kata Rasulullah. Silakan. Ada seorang ustadz ditelepon sama akhwat, menawarkan dirinya, ustadz. Ya udah, kamu aja. Dan subhanallah, akhirnya Rasulullah SAW menikahkan wanita tersebut dengan sahabat tersebut. Tapi kalau nikah harus pakai apa? Mahar. Harus pakai mahar. Maka Nabi SAW, kau punya mahar apa? Kata dia, saya punya sarung. Terus ya udah, sarung mau gimana ya? Sarung cuma satu ini ya Rasulullah. Kalau saya kasih dia, saya nggak pakai sarung. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, iltamis walau khataman min hadid. Pulang ke rumah sana cari, siapa tahu ada cincin, meskipun dari besi, bisa dijadikan apa? Mahar. Harus menjadikan sebagai sesuatu yang bernilai jadi mahar. Dia cari-cari nggak dapat. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, kau punya hafalan ya? Saya hafal surat ini. Maka Rasulullah SAW suruh mengajari wanita tersebut hafalan Quran, ya, karena itu bernilai seperti biaya untuk mengajari, ya, privat terhadap wanita tersebut. Maka nilai privat tersebut dijadikan mahar oleh Nabi untuk menikahi wanita tersebut. Akhirnya sahabat tadi menikah dengan wanita tersebut. Ini pembahasan nanti masalah kitabun nikah, ya. Tapi intinya sahabat ini tidak punya apa-apa. Ya, bayangkan mau nikah cuma punya sarung apa? Satu. Jadi mau nikah atas nggak ada selendang, cuma sarung aja. Zaman dulu orang susah hidupnya. Maka Jabir bin Abdullah ingin jelaskan, salat pakai sarung satu nggak ada masalah. Ya, seorang salat pakai sarung satu nggak ada masalah. Saya pernah hajian sama seorang dari Kashmir. Waktu itu kita hajian di Mekah dan kita jadi penterjemah masyayikh yang ceramah. Setiap dia mau tidur, dia ke toilet, setelah itu dia keluar, dia pakai sarung, terus handuk itu dia taruh di sini. Sisi Allahu Akbar. Saya kaget. Dadanya kebuka. Cuma pakai sarung aja, terus handuk yang dia pakai buat mandi dia taruh di sini. Allahu Akbar. Masyaallah. Salat pakai handuk. Saya pikir secara hukum sah. Maksud saya, apa nggak ada baju yang lain? Tapi ya, kali ini di zaman sahabat oke lah. Sahabat mungkin handuk aja nggak punya. Tapi ini nanti ada jubah macam. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya pikir dia bercanda. Cuma gantungin sarung sarung terus pakai handuk. Sudah. Allahu Akbar. Yang penting nutup dua apa? Bahu. Allahu Akbar. Ya sudah, dia orang alim, daripada saya dibilang bahlul. Saya diam aja lah. Inilah Jabir bin Abdullah, sengaja dia sholat seperti itu, bajunya dia gantung, dia nggak pakai baju, dia pakai sarung aja. Dan betul ada orang bahlul yang nanya-nanya. Akhirnya tanya, kenapa anda sholat, wahai Jabir, kok pakai sarung doang? Kata Jabir, saya melakukan ini supaya dilihat oleh orang bodoh seperti ente. Kemudian Jabir berkata, perhatikan, ayyuna kana lahu thawbani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah di antara kami di zaman Nabi yang punya dua kain? Enggak ada, kami semua punya cuma satu-satu aja. Bagaimana miskinnya para sahabat? Siapa? Sampai seakan-akan hanya sedikit yang punya baju cuma dua kain, maksudnya izar sama selendang. Sampai Jabir berkata, ayyuna kana lahu thawbani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih di antara kami para sahabat yang punya dua kain? Dua helai kain. Semuanya rata-rata punya cuma apa? Satu. Menunjukkan bagaimana miskinnya para sahabat. Oleh karenanya waktu Nabi SAW bercerita tentang siapa yang pertama kali meminum dari telaga Nabi SAW, Nabi mengatakan apa? Ashab dunus, ya. Ya, mereka orang-orang yang kotor, baju mereka kotor. Bukan mereka komproh, tapi tidak ada kain. Jadi baju mereka kotor. Ya. Tidak sempat mau cuci, mau cuci juga mungkin enggak ada gantinya, ya. Sehingga mereka orang miskin fuqara'ul muhajirin, orang-orang muhajirin yang miskin tersebut, ya. Dunus siabun, ya, itu pakaian mereka kotor, ya. Rambut mereka semerawut. Mereka itu orang pertama kali minum dari haud, dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang seperti itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak sempat untuk memikirkan baju mereka karena mereka toh tidak bisa punya dua helai kain, bahkan cuma punya satu helai kain. Adapun kita ikhwan yang Masya Allah baju berderet-deret, ya. Kalau saya buka lemari saya, Masya Allah baju saya 1, 2, 3, mungkin 30 mungkin ada.
istri saya belikan banyak ya. Karena kalau saya pakai baju pengajian pertama baju ini, pengajian kedua baju ini juga, istri saya marah-marah. Karena ada yang protes, Ustadz kok bajunya nggak diganti? Ya, saya boleh pakai sarung aja ke kajian. Sahabat dulu cuma punya sarung, nggak punya apa. Tapi ya zaman sekarang sudah lain. Orang banyak nggak ngerti, orang banyak suudzon banyak. Ya sudahlah. Akhirnya istri saya belikan baju yang banyak, harus ganti-ganti baju setiap apa? Pengajian. Apa boleh buat ya? Padahal saya juga tidak suka ganti-ganti baju. Ya sudah, sehari satu baju aja, ngapain 2-3 kali? Kasihan, rinso juga harus di. Jadi saya sering bilang, kenapa Abi nggak ganti baju? Aduh, sayang, sudah nggak usah lah, ngapain capek nanti kamu nyuci. Baik, kita lanjutkan. Kemudian hadis berikutnya. Ya. Jadi ini kenapa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kenapa Jabir bin Abdullah keras sama orang ini? Ya. Saya begini supaya orang jahil seperti Anda tanya-tanya ya. Artinya Jabir keras ya, karena mungkin ya ada sebagian orang-orang tidak beradab dengan ulama. Ya. Kalau ada ulama melakukan sesuatu, tanya, jangan langsung kemudian mengambil kesimpulan tanpa dasar ilmu. Maka tatkala dia tidak punya ilmu menegur ulama, maka Jabir pun menegur dengan apa? Tegas kepada orang tersebut. Hadis berikutnya nomor 353 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Mutarrif Abu Mus'ab, qala haddatsana Abdurrahman Ibnu Abil Mawali an Muhammad bin Al-Munkadir, dari Muhammad bin Al-Munkadir qala, dia berkata, ra'aitu Jabir ibn Abdullah yusalli fi thawbin wahid. Aku melihat Jabir bin Abdullah salat pakai satu kain saja, satu helai kain. Wa qala, dan dia berdalil, dia berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin. Aku lihat Nabi pernah salat hanya pakai sehelai apa? Sehelai kain. Ya. Jadi ini semua dalil bahwasanya salat pakai sehelai kain hukumnya sah. Yang penting aurat apa? Tertutup. Yang penting aurat tertutup. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh, namun ini khilaf yang dulu kemudian sudah istaqar, sudah tidak ada khilaf lagi, sudah ijma bahwasanya tidak mengapa salat meskipun hanya pakai satu sehelai kain. Ya. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya. Bab as-salat fi thawbil wahid multahifan bihi. Bab salat dengan menggunakan satu kain dengan melilitkan pada tubuh. Qala Zuhri fi hadithihi, Az-Zuhri seorang tabi'in, dalam hadisnya dia menafsirkan al-multahif al-mutawasyih. Al-multahif yaitu seorang yang menggunakan, disebut dengan al-mutawasyih. Apa itu al-mutawasyih? Wa huwa al-mukhalif baina tarafaihi ala atiqaihi. Yaitu dia menggunakan kain di bawah, kemudian dia lemparkan ke sebelah kanan, lemparkan sebelah kiri. Jadi kainnya ya dipakai, kemudian dilemparkan, jadi di bawah tertutup, di atas juga tertutup. Ini menunjukkan kain sarungnya harus panjang ya. Sehingga bagian bawah tertutup, bagian atas juga apa? Tertutup. Jadi kainnya dilipat, kemudian dijadikan silang. Sebagian menutup sebelah, dilemparkan ke bahu kanan, sebagian lemparkan ke bahu kiri ya. Wa huwal istimal ala mankibaihi. Disebut istimal yaitu menutupi dua mangkib. Nabi SAW melarang namanya al-istimal as-samma. Al-istimal as-samma maksudnya adalah melilitkan kain sehingga menutupi seluruh bagian tubuh sehingga susah untuk menggerakkan tangan. Kalau ada sesuatu dia susah untuk mendorong, kalau dia sholat dia susah mengangkat kedua tangan. Kenapa? Tangannya seperti terkunci, yaitu nyelimutin seperti ini tidak boleh. Tapi kalau nyelimutin dengan cara menyelilitkan pakaian tetapi tangan lega, enggak ada masalah ya. Itu tidak mengapa. Yang dilarang oleh Nabi seorang sholat dengan al-istimal as-samma ya, yaitu memakai kain, melilitkan kain dengan cara yang di mana kedua tangan tertutup sehingga sulit untuk bertakbir misalnya, sulit untuk bergerak tangannya. Tetapi kalau dia lilitkan badannya, lilitkan kain di badannya, sementara tangan kanannya, tangan kirinya masih bisa gerak, maka itu tidak mengapa. Itulah yang dianjurkan dilakukan tatkala hendak salat. Sehingga meskipun kain cuma satu, maka menutupi sebagian besar bagian bawah tubuh dan sebagian bagian atas sehingga salat lebih sempurna, tertutup bagian bawah maupun bagian atas.
Taib, hadis berikutnya hadis 354. Qala haddatsana Ubaidullah bin Musa. Imam Bukhari berkata haddatsana Ubaidullah bin Musa, qala haddatsana Hisham bin Urwah an abihi, yaitu Urwah ibnu Zubair, an Umar ibn Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah adalah anaknya Abu Salamah dan ibunya Ummu Salamah. Ya, yaitu anak-anak bawaan dari Ummu Salamah yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara anak-anak bawaannya Ummu Salamah adalah Umar bin Abi Salamah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi thawbin wahid, qad khalafa baina tarafaihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pakai satu kain dan Nabi menyilangkan antara dua ujungnya, satu sebelah di sebelah pundak kiri, satu di sebelah pundak kanan. Intinya dililit, caranya bagaimana? Di bawah tertutup, bagian atas juga tertutup. Dan ini termasuk sanad yang tinggi dari Al-Imam Al-Bukhari karena antara Imam Bukhari sampai kepada sahabat cuma tiga orang, yaitu Ubaidillah bin Musa, kemudian Hisham bin Urwah, kemudian Urwah bin Zubair, kemudian baru sahabat Umar bin Salamah. Ini termasuk, jadi sampai Nabi cuma empat orang. Ini sanad yang tinggi dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Biasanya lebih panjang daripada ini. Baik, hadis berikutnya, hadis nomor 355, qala haddatsana Muhammad bin Musanna, qala haddatsana Yahya, qala haddatsana Hisham, qala haddatsani Abi an Umar bin Abi Salamah. Ya, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya Urwah bin Zubair, ya, saudaranya Abdullah bin Zubair, ponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Umar bin Abi Salamah, yaitu anak bawaannya Ummu Salamah yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahid. Bahwasanya Umar bin Salamah, ya, jadi dia pernah tinggal bersama Nabi, bersama ibunya Ummu Salamah. Jadi sering melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan satu baju fi baiti Ummi Salamah, di rumah ibunya. Rumahnya Ummu Salamah, Nabi cuma salat dengan satu kain. Qad alqa tarafaihi ala atiqaihi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkan dua ujung kain tersebut di dua pundaknya. Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 356, qala haddatsana Ubaid ibnu Ismail, qala haddatsana Abu Usama an Hisham an abihi anna Umar bin Salamah akhbarahu, bahwasanya Umar bin Salamah mengabarkan kepada Urwah bin Zubair, qala, beliau berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Urwah bin Zubair tabi'in, kakaknya Abdullah bin Zubair sahabat, ya. Abdullah bin Zubair sahabat. Bapak mereka Zubair bin Al-Awwam, ibu mereka Asma binti Abi Bakar, ya, saudarinya Aisyah. Saya ulangi, Aisyah punya saudari perempuan namanya siapa? Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar menikah dengan hawari Nabi sallallahu alaihi wasallam Zubair bin Al-Awwam yang dijamin masuk surga, 10 orang dijamin masuk surga, di antaranya Zubair bin Al-Awwam. Mereka punya anak, di antaranya Abdullah bin Zubair, dan dia adalah sahabat. Kemudian adiknya Urwah bin Zubair, bukan apa? Sahabat, tapi apa? Tabi'in. Dan dua-duanya Abdullah bin Zubair dan Umar bin Zubair meriwayatkan dari bibi mereka Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Urwah bin Zubair bahwasanya Umar bin Abi Salamah mengabarkan kepada beliau, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahidin mustamilan bihi fi baiti Ummi Salamah." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan satu kain, dengan istimal, dengan melilitkan pakaian tersebut ke badannya di rumahnya Ummu Salamah. Wadi'an tarafaihi ala atiqaihi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dua ujung dari kain tersebut di atas dua pundaknya. Ini menunjukkan bagian bawah tertutup dan ada sebagian atas yang tertutup karena kainnya dilemparkan di dua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Hadis nomor 375, qala haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala haddatsani Malik ibnu Anas an Abi Nadhr maula Umar ibnu Ubaidillah anna Aba Murrah maula Ummi Hani binti Abi Talib akhbarahu annahu sami'a Ummu Hani binta Abi Talib yaqul. Ini hadis dari Ummu Hani. Ummu Hani adalah saudarinya Ali bin Abi Talib, saudara kandung, satu ayah satu ibu. Ali bin Abi Talib punya saudari perempuan namanya Ummu Hani binti Abi Talib. Taqulu dhahabtu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi. Jadi ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Abu Talib kan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti anak-anaknya Abu Talib sepupu siapa? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hani berkata, aku pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika amal fathi, yaitu ketika penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Fawajadtuhu yaktasilu wa Fatimatu bintu ibnatuhu tasturuhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata sedang mandi dan putrinya Fatimah sedang menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi
mandi di balik tutupan Fatimah radhiyallahu taala anha. Qalat fasallamtu alaihi, aku pun mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bertanya, "Man hadhihi? Siapa ini yang datang?" Faqultu ana Ummu Hani bintu Abi Thalib. Aku adalah Ummu Hani, putrinya Abu Thalib. Faqala marhaban bi Ummi Hani. Selamat datang kepada Ummu Hani. Ya. Falamma faragha min ghuslihi qama fa shalla 8 raka'atin multahifan fi thawbin wahid. Tatkala Nabi selesai mandi, Nabi kemudian salat 8 rakaat di waktu duha. Ya, di waktu duha Nabi salat 8 rakaat dengan melilitkan pakaian di tubuhnya dengan satu kain saja. Ini para ulama khilaf salat apakah yang dikerjakan oleh Nabi? Ada yang mengatakan adalah salat al-fatah, yaitu kalau seorang menaklukkan suatu negeri, maka dia salat 8 rakaat bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi baru saja menaklukkan kota Mekah. Ada yang mengatakan tidak, itu salat duha dan hukum asalnya salat duha. Nabi salat di waktu duha. Sehingga para ulama mengatakan boleh salat duha 8 rakaat. Ya, namun pendapat yang benar salat duha bebas. Terserah mau berapa rakaat bebas, yang minimal 2 rakaat, maksimal terserah. Tetapi Nabi pernah salat 8 rakaat. Datang dalam sebagian riwayat 12 rakaat. Tapi yang lebih rajih boleh salat kapan saja, yang penting dari waktu duha 15 menit setelah matahari terbit sampai kira-kira 7 menit sebelum azan zuhur, itu masih boleh waktu salat duha. Yang terbaik adalah sekitar jam 10 pagi. Namun kali ini Nabi salatnya 8 rakaat dengan satu kain saja. Falaman sarafa qultu ya Rasulullah. Tatkala beliau selesai salat, aku berkata, ya Rasulullah, za'ama ibnu ummi annahu qatilun rajulan qad ajartuhu. Ya Rasulullah, sungguhnya putra ibuku menyangka dia akan membunuh orang yang telah aku jamin keamanannya. Maksudnya siapa? Ali. Ali ingin bunuh. Jadi Ummu Hani ini tatkala penaklukan kota Makkah, ada sebagian orang musyrik yang tidak mau masuk Islam. Kemudian dia sempat melakukan perlawanan terhadap Khalid ibn Walid, tidak mau menerima pengamanan. Akhirnya mau dibunuh. Tatkala mau dibunuh, dia lari menuju Ummu Hani dan masih kerabatnya Ummu Hani, dan dia bilang, lindungi aku. Kata Ummu Hani, saya lindungi engkau. Saya punya hak untuk lindungi engkau. Setelah Ummu Hani memberi perlindungan kepada orang ini untuk masuk Mekah, diberi pengamanan, Ali bin Abi Thalib tidak terima. Ali bin Abi Thalib, saudara kandungnya, mengatakan, saya akan bunuh orang tersebut. Maka Ummu Hani lapor kepada Nabi SAW. Paham gak tidak antum ceritanya? Saya sudah semangat ini. Saya ulangi. Fatu Makkah, Nabi masuk memerang. Banyak orang yang menyerah dan banyak orang yang menerima pengamanan. Mereka masuk di rumahnya Abu Sufyan aman, mereka masuk ke Masjidil Haram aman. Sebagian melakukan perlawanan. Ada yang berusaha melawan Khalid bin Walid. Ya. Di antara orang melawan tersebut ada seorang yang kemudian minta, setelah itu dia lari, kemudian minta perlindungan kepada siapa? Ummu Hani. Tolong lindungi saya. Kata Ummu Hani, silakan masuk, saya akan menjadi jaminan bagimu. Rupanya saudaranya Ali bin Abi Thalib tidak terima, saya akan bunuh orang itu meskipun kau lindungi. Maka Ummu Hani pun lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, za'ama ibnu ummi, sungguhnya saudaraku, putra ibuku, maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menyangka dia akan membunuh seorang lelaki yang telah aku lindungi. Fulan ibnu Hubairah, yaitu Fulan ibnu Hubairah namanya. Faqala Rasulullah sallam, maka Rasulullah sallam mengatakan, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Tenang wahai Ummu Hani, orang yang kau jamini, aku juga jamin keselamatannya. Jadi Ali bin Abi Thalib enggak boleh bunuh dia. Qalat Ummu Hani, kata Ummu Hani, kejadian tersebut wa dzaka duhan, di waktu duha. Artinya pertemuan Nabi salat tersebut adalah di waktu duha. Taib. Azan dulu ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang terakhir pada bab ini, nomor 358. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibnu Syihab, ya. An Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna sa'ilan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fi thawbin wahid. Ya, bahwasanya ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana hukumnya salat pakai satu helai kain. Faqala Rasulullah SAW, awali kullikum thawban. Apakah setiap kalian punya 2 helai kain? Tentunya tidak. Oleh karenanya boleh, tentunya boleh seorang hanya salat meskipun menggunakan 1 helai kain. Ya, alhamdulillah syariat Islam mudah. Baik, insyaallah kita lanjutkan pekan depan biiznillah taala.
Pertanyaan, Ustaz, bagaimana jika ketika sholat pakaian kita tersingkap sehingga aurat terlihat? Apakah langsung batal? Jawabannya tidak. Ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan depan ya. Bagaimana kalau aurat tersingkap bukan sejak awal tapi tersingkap di tengah sholat? Kalau tersingkap lama bagaimana? Kalau tersingkap sebentar bagaimana? Ukuran tersingkapnya berapa? 1/4 kah, 2/4 kah? Nanti kita bahas. Tapi intinya tidak mengapa tersingkap terus kita tutup kembali. Intinya tidak batal. Afwan Ustaz, ana mau tanya, apakah seorang wanita ketika di rumah salat hanya menggunakan pakaian dalam lalu langsung pakai mukena diperbolehkan? Boleh. Ya, boleh. Bahkan kalau kita mau pakai bahasa kita, tidak pakai pakaian dalam pun yang penting mukena nutup, enggak ada masalah. Ya, enggak apa-apa. Kita dipakai sarung yang muter-muter aja, Pak. Boleh. Apalagi cuma di rumah enggak ada yang lihat ya. Tapi kalau kita di luar, khawatir tersingkap, terlihat lekuk tubuh dan lainnya, maka kita berusaha pakai yang semakin baik. Jadi kalau di rumah mukena menutup baik, gombrang juga lebar. Afwan Ustaz, apakah boleh orang tua minta maaf kepada anaknya? Apakah salah jika orang tua yang minta maaf sedangkan anaknya durhaka kepada orang tuanya? Tidak ada masalah. Kita orang tua mungkin sayang sama anak kita, ya, mungkin dengan kita minta maaf mengalah, padahal dia yang salah, kita mengalah, semoga dia menjadi baik ya. Tentu anak durhaka sebenarnya kurang ajar, tapi ya apa boleh buat ya. Ya, kita tidak pingin ya, kita sayang sama anak kita, jangan sampai dia sengsara di dunia maupun di akhirat. Maka tidak apa kita mengalah, meskipun dia yang salah kita minta maaf agar kembali terajut ya semua yang telah retak ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza. Duanya bertemu, yang satu berpaling, satu berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali mulai mengucapkan apa? Salam. Nabi tidak memandang, tidak mengatakan yang lebih baik adalah yang mengaku salah, enggak. Tapi dia yang salah atau dia yang benar, kata Nabi, yang terbaik adalah yang pertama kali mengucapkan apa? Salam. Artinya dia mengalahkan egonya, dia mengalahkan syaitan. Syaitan ingin seorang terpisah dari saudaranya, bermusuh dengan saudaranya, apalagi antara ayah dan anaknya, antara ibu dan anaknya. Maka tidak apa-apa seorang orang tua mengalah, kemudian sambil menasihati anaknya sedikit demi sedikit. Apakah termasuk suami yang takut istri jika semua uang suami diolah oleh istri? Karena khawatir kalau dipegang suami uangnya cepat habis. Ya masing-masing ya. Ada memang yang benar-benar penakut, ada yang tidak. Ya, contoh seorang lelaki dia tahu dia kasih istrinya uang, ternyata istrinya pandai mengolah. Uangnya diatur dengan rapi, kemudian suaminya tidak diajar pelit. Ya. Tapi kalau maka kemudian bilang sudah sayang kamu urus, Abi cari duit saja. Ya, ternyata diingatkan Abi ibumu belum dikasih duit, Abi adikmu belum kau kasih duit. Abi itu tetangga belum mau kasih apa-apa, itu anak yatim belum. Ya, bagus seperti ini. Justru kita ingin ada bendaharawati yang gratisan seperti ini. Tetapi kalau ternyata kita kasih duit kepada wanita, kemudian dia boros, beli tanpa perhitungan, ya. Kemudian dia mengajari suaminya pelit, mau kasih ibu dilarang, mau kasih adik dilarang, terus kita masih tetap aja kasih istri kita duit yang pegang sementara kondisinya demikian, berarti itulah kita penakut berarti. Penakut dan bahlul ya. Bagaimana jika sholat tapi masih ada tato kecil di tangannya? Apakah sholatnya sah? Karena baru mulai hijrah dan belum sempat dihilangkan. Tidak ada masalah ya. Seorang bertobat kepada Allah. Ya, kalau ada tato di tangannya, kalau dia bisa hilangkan tanpa memberi kemudaratan, tidak ada masalah. Tapi kalau menimbulkan kemudaratan, menimbulkan luka, kemudian sayatan yang pedih dan menyakitkan, maka tidak wajib. Tapi kalau bisa hilang tanpa menimbulkan kemudaratan ya. Misalnya sebagian orang setrika misalnya kemudian sampai muncul bentuk yang buruk ya. Seorang tidak boleh kemudian merusak tubuhnya seperti itu. Kalau cara menghilangkan dengan cara seperti itu maka tidak usah dihilangkan. Tidak usah dihilangkan. Tapi jangan juga dipamerkan. Karena sebagian orang baru hijrah tatonya diperlihatin terus. Maksud lu apa ya maksudnya? Pakai dia ada tato sini pakai bajunya segini. Justru ente kalau punya tato itu maksiat tutup. Ya. Jangan ente nampak-nampakkan, malu harusnya. Bukan malah bangga-banggain ada tato di sini, ada tato di sini. Sengaja dibuka gini biar orang lihat, maksudnya saya dulu bajingan gitu maksudnya. Kalau tato itu perkara yang malu, harusnya kita tutup ya. Kalau bisa dihilangkan dengan cara yang baik itu yang terbaik. Kalau enggak bisa ya enggak apa-apa.
Bagaimana hukum seorang janda yang menikah tanpa wali dan si janda memilih wali hakim karena keluarga dan wali tidak ada yang setuju lantaran si janda ini mau dijadikan istri kedua. Apakah pernikahan si janda ini sah atau tidak? Sah, Ustaz. Kalau ternyata wali hakimnya setuju untuk mengambil alih perwalian, maka sah. Ya, kalau wali hakimnya maksudnya mau mengambil perwalian, laporkan bahwasanya ayah saya tidak mau menikahkan saya, kakak saya juga tidak mau menikahkan saya. Jadi lihat dulu, ayah kalau enggak mau pindah misalnya kepada anak. Kalau ada anak sudah dewasa nikahkan tidak apa-apa. Ya. Kalau enggak mungkin om, kalau bisa mungkin kakak. Ya. Kalau ternyata semua enggak mau, laporkan kepada wali hakim. Wali hakim berhak untuk menjatuhkan perwalian mereka, kemudian mengambil alih perwalian untuk menikahkan wanita tersebut. Kalau pernikahannya memang sudah dipegang oleh wali hakim, maka wali hakim yang bertanggung jawab, maka nikahnya sah. Baik, demikian saja kajian kita. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. Nanti ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.